Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dalam membuat aksi nyata. Perencanaan pembelajaran SD paket A. Membuat atau memodifikasi modul ajar. Oleh Siti Hapsa SPD dari SD Negeri 1 Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Modul ajar disusun berdasarkan fase atau tahapan pengembangan peserta didik. Adapun prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik unik. Yang keempat, pelajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Dan yang kelima, tingkat kemampuan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Adapun kriteria penyusunan modul ajar. Yang pertama, esensial. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, relevan dan konseptual. Dan yang terakhir, berkesinambungan. Nah, langkah-langkah menyusun modul ajar. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk komponen modul ajar. Yang pertama, informasi umum. Informasi umum ini termuat identitas penulis, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, komponen inti. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, remedial, dan refleksi peserta didik. Kemudian yang ketiga, lampiran. Nah, lampiran ini terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium. Nah, ini contoh modul ajar yang saya gunakan. Ini adalah foto proses pembelajaran di kelas 4. Ini ada beberapa refleksi dari peserta didik yang saya ambil. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.